Ya, Mas Wani nanti akan memperkenalkan Mas Nurianto secara lebih dalam karena mereka yang Mas Wani lebih paham lah tentang persilatan, dunia persilatan. Kalau saya wawasan persilatan saya hanya dari film-film aja. Bagaimana melihat bahwa kalau banyak film-film lah ya bagaimana praktik spiritual itu bisa dilatih lewat martial art. Ini penggemarnya Bruce Lee. Ya. Nah, nanti kemudian setelah itu Mas Wani akan berbincang sebentar dengan Mas Nurianto dan Mas Nurianto akan memaparkan ada materi yang akan dipaparkan dalam bentuk slide, beberapa slide saja. Ya, sekitar 45 menit mungkin ya, Mas Nurianto ya. Dan selama pemaparan, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung chat saja. Langsung chat supaya nggak kelupaan apa yang mau ditanyakan. Nanti sesudah Mas Nurianto selesai memaparkan, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin tidak semuanya bisa dijawab, ya. Kalau ada yang bisa dijawab sekarang, kita akan jawab sekarang. Kalau ada yang mungkin kurang relevan atau perlu dijawab nanti sesudah acara ini, saya akan menyampaikan juga kepada teman-teman. Begitu ya, kira-kira ya, teman-teman ya. Kemudian juga supaya yang sedang supaya Mas Nurianto juga merasa bahwa kita memperhatikan walaupun kita berjauhan. Jadi teman-teman silakan sekarang saya minta kita memberikan ikon tepuk tangan untuk host kita, Mas Wani dan Mas Nurianto. Boleh begini-begini, boleh tepuk tangannya pakai di Zoom, begitu ya teman-teman. Jadi walaupun berjauhan kita tetap bisa interaktif. Gitu. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada kok saya nggak bisa unmute Mas Nurianto ya? Iya, oke sebentar. Unmute. Oke. Silakan Mas Wani dulu. Baik, terima kasih Neng. Selamat datang teman-teman sekalian dalam acara Mindfulness Series ini yang kedua. Dan yang kedua ini kita bertemu dengan Nurianto Adipuro. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang kapiten. Kalau mempunyai pedang panjang dan kalau berjalan prok. Itulah. Kalau memperkenalkan Mas Nurianto ini sangat complicated ya. Banyak kemampuan yang dia punyai. Kalau sebetulnya kalau secara perkenalan baru tahun antara 2011 dan 2012 saya bertemu dengan Mas Nurianto. Tapi Mas Nurianto ini secara pribadi banyak mengejutkan saya karena usianya jauh di bawah saya, tetapi itu tidak merujuk pada keilmuan karena secara keilmuan usianya lebih tua dia daripada saya. Nah, Mas Nurianto ini saya kenal sebagai Master Neuro Linguistic Program dan ada beberapa lagi embel-embel yang dia punyai, juga seorang hipnoterapis, juga dia mengajar beberapa metode pemberdayaan sumber daya manusia, juga diantaranya adalah pencak silat. Nurianto Adipuro ini banyak melanglang buana di negara-negara bagian Amerika Serikat, juga di Australia, dan juga beberapa yang lain. Tidak hanya mengenalkan mengajarkan neurolinguistik program, tapi juga pencak silat. Dan yang ada satu lagi yang sampai sekarang pun saya tidak tahu adalah dia mempunyai metode suwung terapi. Saya tidak tahu, nanti mungkin kita bisa menerima penjelasan itu. Hal yang penting lagi saya sampaikan, Mas Nurianto ini juga lulusan dari salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, dan dia juga dia sekarang tinggal di Malang. Dan yang paling penting lagi adalah secara genealogis, Mas Nurianto ini adalah cucunya Kiai Hasan Besari. Kita bisa sama-sama search ke Google, Kiai Hasan Besari ini siapa? Seorang ulama besar di tahun-tahun lampau, bahkan seorang Pakubuwono II pun berguru di Kiai Hasan Besari di Tegal Sari, Ponorogo.
Kira-kira itu yang saya sampaikan tentang Mas Nuryanto. Nah, Mas Nuryanto sekarang ini akan berbicara tentang, temanya adalah tetap hening, bening, dan harmoni di tengah pandemi dengan main silat. Nah, ini yang akan kita mindful silat. Ini yang akan kita dengarkan tuturannya nanti dari Mas Nuryanto. Tidak berpanjang lebar, langsung saja saya lempar ke Mas Nuryanto untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan mindful silat. Silakan Mas Nur. Oh, matur suwun Pak Wani, Lek Wani, Pak Darsam, siapapun. Biasa. Dengan tukang Mas siapa saja. Matur suwun teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. 31 Mei kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul secara virtual. Nah, ini menarik sekali. Kalau dulu para guru-guru itu ya sering melakukan ini, cuman dengan metode yang lebih canggih, yaitu Joko Sukmo, Trawangan, dan lain-lain. Tapi kita ini masih mundur secara teknologi. Kita masih pakai teknologi yang berbaterai. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Berawal dari bincang-bincang, berawal dari pertemuan saya dengan Mas Wani, dengan Mbak Sondan saya ketemu sekali. Gitu ya. Matur suwun sudah memfasilitasi ini. Muncullah ide, muncullah keinginan, tiba-tiba saya dicet oleh beliau untuk sharing bersama. Ya, saya tentunya sangat sekali senang dengan undangan beliau karena sebentar, suara bisa didengarkan? Ya, sip, Oke. Mas Nur. Karena bagi saya, selain sebagai sosok personal saya kenal beliau, saya kenal Mas Wani adalah seorang yang multi talent juga. Beliau penulis, beliau aktor, beliau tukang teater. Menurut tukang silat ada tukang teater juga. Penjahit. Beliau juga penjahit, beliau juga silat. Jadi intinya ya, kalau kita membahas tentang personality tidak ada selesainya. Anyway teman-teman, ada dua istilah yang akan kita bahas di sini dalam satu pertemuan. Kepada para guru, para sepuh, para leluhur, mohon izin untuk memulai sharing. Teman-teman sekali lagi terima kasih, mohon izin saya memulai secara detail. Berbicara silat, berbicara mindfulness atau mindful silat setelah ditambahkan menjadi dua kata, kita harus membahas satu-satu dulu. Karena kata mindful-nya di depan, kita bahas mindful dulu supaya tidak terlalu rancu nanti kalau saya membahas lanjut. Karena tidak semua orang familiar dengan istilah mindful. Mindfulness ini baru mulai ngetren di dunia 1970-an. Barulah di dunia ya. Tapi kalau di India sendiri, di Tibet, di Sri Lanka, terus di Indonesia sendiri sudah lama. Kenapa? Karena tahun 1970 muncul teman-teman yang digawangi oleh Resi Maisyogi dan pada waktu itu melakukan uji coba. Apa sih yang akan terjadi saat manusia tidak biayaan? Oh, biayaan bahasa apa? Roaming nggak biaya. Apa sih yang akan terjadi jika berapa persen dari penduduk satu negara, satu tempat itu melakukan yang disebut dengan proses meditasi atau hening? Apa yang akan terjadi? Apakah itu bisa mempengaruhi kondisi keseluruhan negara itu, tempat itu, lokasi itu? Hingga dilakukanlah sebuah uji coba dan ternyata hasilnya dari 10% penduduk bisa mengurangi 10% tingkat kejahatan, 10% kebersihan, 10% tingkat kesetresan. Dan sejak saat itu mindfulness atau meditasi mulai dikaji dalam tatanan medis dan secara psikologi. Kemudian muncul manusia yang bernama Jon Kabat-Zinn. Saya juga belum sempat ketemu. Sudah janjian sebenarnya waktu tahun lalu, tapi tiba-tiba beliau ganti schedule, ganti jadwal, kita tidak bisa ketemu. Beliau menulis tentang mindfulness dengan pendekatan beliau sebagai seorang psikolog setelah belajar dari Tibet dan India. Kemudian dari tulisan-tulisan Jon Kabat ini, beliau dari Wisconsin University, mulai orang mempertanyakan, what is mindfulness? Mindfulness itu apa sih? Kalau dari terjemahan secara saklotnya, dari bahasa yang diterjemahkan oleh Jon Kabat, ada istilah sati, S-A-T-I, dari bahasa Pali dan Sanskrit.
Sati artinya mengingat, sati artinya memperhatikan, sati artinya menyadari. Setelah diterjemahkan dengan keterbatasan terminologi, akhirnya dibuatlah istilah mindfulness. Di slide juga ada, nanti saya tampilkan. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh Rishi Mahesh Yogi, ditindaklanjuti oleh John Kabat dan kawan-kawan, diteruskan juga penelitian oleh teman-teman Buddhis dari Dalai Lama, Yang Mulia Dalai Lama dan kawan-kawan. Sampai guru saya, Mingyur Rinpoche dari Tibet, melakukan penelitian di Mind Institute, meneliti tentang apa sih yang terjadi jika manusia itu hening. Apa sih yang akan terjadi jika manusia itu tidak kebanyakan memikirkan sesuatu yang sudah lampau? Apa sih yang akan terjadi jika manusia itu tidak terlalu banyak berangan-angan? Apa sih yang akan terjadi jika manusia itu tidak membebani diri dan pikirannya dengan sesuatu yang di luar jangkauannya? Buatlah penelitian oleh Francisco Varela dan kawan-kawan pada waktu itu. Sampai menghasilkan beberapa buku. Kemudian semakin istilah meditasi atau mindfulness digemari di dunia barat, khususnya di Amerika. Dan sekitar tahun 2002, 2004, 2008, dan 2010 saya ketemu guru saya Mingyur Rinpoche. Beliau bercerita bahwa di Amerika, di dunia medis dan di dunia psikologi, mindfulness sudah mempunyai tempat atau menjadi pilihan mendasar, atau bukan alternatif. Kita salah kadang-kadang memaknai obat alternatif. Alternatif itu pilihan lain. Menjadi pilihan mendasar, bagaimana manusia itu lepas dari kecanduan. Kalau dia tidak bisa tidur, yang dulunya mungkin pakai obat tidur, yang dulunya harus melakukan banyak exercise, ternyata dengan meditasi sebentar sangat-sangat bisa menolong. Dan tahun 2016 saya mendapat undangan alhamdulillah di rumah sakit di North Carolina. Saya membahas tentang meditasi dan mindfulness ala Jawa menurut istilahnya. Ya, kita Jawa. Dan saya terkejut sekali karena pada waktu itu pesertanya beberapa profesor di dunia psikologi, kemudian ahli penyakit-penyakit yang sudah kronis. Kemudian kita sharing, yang tadinya saya dijadwalkan 2 jam ngajar, tapi jadi 2,5 jam. Saya nggak tahu, padahal biasanya mereka selalu tepat waktu, dan kali itu mereka nggak tepat waktu. Gitu. Ada apa? Setelah kelas selesai, saya sharing banyak tentang mindfulness, saya sharing banyak tentang meditasi, sharing banyak tentang pengamatan, dan ternyata masih banyak terjemahan berbeda yang kita temukan. Yang saya temukan bagaimana orang-orang di luar sana memaknai mindfulness. Oke. Kemudian seiring waktu di Barat, di Eropa, di India, di semuanya, kemudian muncullah beramai-ramai ada istilah psikologi positif. Wah, psikologi positif. Mulailah mereka mengangkat terminologi, istilah-istilah, tradisi penyembuhan timur. Mulailah mereka meneliti, bahkan termasuk film. Kalau kita tahu film tentang Dr. Strange, mereka sudah berbicara tentang tradisi pengobatan di Nepal, di India, dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu cara bagaimana mempopulerkan mindfulness. Yang kedua, saya ke Amerika, saya menjelajahi di daerah Las Vegas, kemudian di South Dakota, saya sharing di beberapa komunitas bela diri, dan saya sharing di beberapa komunitas teman-teman pembelajar psikologi. Ada sesuatu yang saya temukan mulai berbeda, padahal selisihnya cuma sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Di Amerika sudah mulai banyak tempat-tempat bermeditasi, sudah mulai banyak tempat-tempat retreat, sudah materi-materi, mereka sudah mulai membahas filosofi ketimuran. Dan setelah kita lihat di Amazon, tentunya buku-buku tentang mindfulness sudah menjamur. Nah, pulang dari Amerika, saya senang dan sedih. Senangnya ya karena ya orang kampung ke Amerika senang. Sedihnya, apa sih? Kita ini kan sudah punya tradisi berpikir. Katakanlah kalau di India, gitu, India ada yoga, di Indonesia ada silat, di Asia Tenggara itu ada silat. Kalau tolak ukur pencapaian spiritual, kalau di yoga dimulai dari asana, pembentukan fisik, silat dimulai juga dari situ. Kemudian dari asana kita belajar tentang pranayama, belajar pernafasan, silat juga ada yang model seperti itu. Kemudian kalau di yoga ada naik yang ke chi, energi, di silat juga ada yang seperti itu. Kemudian ada yang naik ke dharana,
bagaimana pengendalian pikiran, bagaimana dhyana, bagaimana samadhi dan hatha serta karma yoga, kok sama silat. Pertanyaannya, apakah semua praktik silat memahami etapa-etapa tahapan-tahapan pembelajaran ini? Bahwa di luar sana, inilah ilmu klasik yang diganti nama menjadi mindfulness yang sorry teman-teman juga saya katakan di yoga itu relatif lebih gampang. Kenapa? Yoga tidak berhubungan dengan orang. Jadi yoga itu tidak dituntut untuk gelut. Ya. Jadi yoga adalah bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita. Kalau saya katakan silat itu lebih advance, swear saya katakan. Yoga tidak akan berbenturan dengan senjata tajam. Yoga tidak akan bonyok, yoga tidak akan ketelir, yoga tidak akan memar. Artinya apa? Jika yoga menjadi komoditi, saya katakan komoditi ya, menjadi sebuah model pembelajaran yang begitu mahal, banyak. Kenapa kita tidak bisa meramu silat? Kenapa kita tidak bisa meramu tarian? Kenapa kita tidak bisa meramu meditasi-meditasi klasik yang diajarkan? Di yoga ada pencerahan sampai tatanan karma dan bakti yoga. Silat ada juga. Jika silat itu mulai dari tradisi kejawen, mereka akan lari pada Cat Manunggaling. Jika silat itu dimulai dari tradisi keislaman, akan lari pada tradisi yang disebut tradisi Thorika. Sama esensinya. Cuman sekali lagi Mas Wani, teman-teman, kita Indonesia membutuhkan sosok yang berani, mampu, fleksibel, punya wawasan untuk menjembatani pengetahuan yang bernama silat ini menjadi pengetahuan yang diterima banyak orang dengan pendekatan yang lebih mudah, modern, dan nyaman. Kalau selama ini kita tahu silat itu ya identik dengan baju hitam. You know ya, kalau orang melihat baju hitam itu kayak gitu. Apa ini artinya? Oke, baju hitam. Akhirnya kalau selama ini orang melihat bahwa silat itu sesuatu yang keleni, identik dengan sesuatu yang sesat, pikir tidak. Tahun 2006 dengan segala keterpaksaan dan didaulat oleh keluarga, saya mendirikan perguruan namanya Bayu Suci. Ya, ada dua ya, keterpaksaan. Keterpaksaan saya katakan karena bisa dibilang tidak siap, masih usia muda. Kalau keilmuan sedikit mungkin sudah ada, tapi emosi. Sebagai anak muda ini kadang-kadang masih kocar-kacir. 2006 bulan 6, nah ini akan ulang tahun ini Bayu Suci. Saya di situ menjadikan Bayu Suci sebagai laboratorium saya awal-awalnya. Apa sih tenaga dalam? Apa sih psikologi? Kenapa sih manusia menderita? Kenapa sih manusia marah? Kenapa sih sampai ada kesurupan? Kenapa sih kita perlu puasa? Kenapa sih kita perlu wirid whatever? Macam-macam kan? Sampai seiring waktu di Bayu Suci, saya menjadikan Bayu Suci sebagai laboratorium berpikir. Di sini juga ada beberapa teman-teman Bayu Suci. Dan saya juga membaca beberapa buku-buku literasi tentang silat, tentang bela diri, tentang yoga, tentang mindfulness. Saya semakin kita tidak tertinggal banget secara pemahaman. Bahkan mungkin tidak tertinggal, cuman kita tertinggal dari how to explain it. Bagaimana menjelaskan pemahaman itu kepada publik. Bagaimana mengemas silat jadi mahal itu tidak semua orang setuju. Jadi kalau dulu latihan silat per bulan bayar 15.000 larang, saya bisa ngajar silat sak jam sak juta. Lumayan ini bagi saya kan. Itu karena semua berawal dari kemasan. Terus saya belajar, saya mengoleksi buku-buku dan saya suka membaca. Akhirnya saya beranikan untuk muncul ke publik. Mengajarkan silat dengan model berbeda. Pertama saya membuat verbal silat. Saya mengkombin bagaimana NLP dan meditasi, hipnosis dan silat menjadi model pendekatan komunikasi. Karena bagi saya, hipnosis NLP itu adalah bahasa verbal, sementara silat adalah bahasa non-verbal. Bagaimana kita mampu mengcombine dua bahasa, verbal dan non-verbal, sebagai bentuk kesadaran yang bisa dipadukan. Selama ini mereka yang belajar silat mungkin tidak memaknai bahwa silat is bahasa. So, jika silat itu bahasa, berarti butuh ekspresi. Jika silat itu bahasa, berarti butuh tempo. Jika silat itu bahasa, berarti butuh ketepatan. Begitu juga verbal. Lalu kita balik ke mindful silat. Bagaimana mindful silat ini bisa muncul? Itu modul kedua yang saya buat, main silat pada waktu itu. Jadi kalau main silat saya buat tulisannya main, M-I-N-D, main silat. Saya ajarkan 2010 kepada teman-teman yang dari Amerika. Mereka senang dan tertarik. Mereka senang dan senang. Ternyata
silat kalau dikemas dengan pendekatan ya kalau muridnya bahasa Inggris rotok-rotok di Inggris kini mereka senang, tetapi jangan buang kemurniannya. Apa yang dipelajari di silat? Seperti halnya yoga tadi saya katakan, di silat murni kita pertama belajar fisik, asana, ya. Bagaimana kita berdamai dengan tubuh yang sudah mulai kaku, bagaimana kita berdamai dengan otot yang sudah tidak bisa fleksibel, bagaimana kita berdamai dengan keju, pegel, kemeng, geremeng, whatever, itu di awal kita pelajari. Tetapi ada juga metode kuno di Indonesia, silat diawali, diajarkan dengan model filosofi. Pertama ada yang disuruh nembang, pertama ada yang lewat majopat, pertama ada yang lewat cerita, macam-macam. Kalau menurut yang saya lakukan, kita diajarkan melalui pendekatan fisik. Kita membentuk pola fisik dulu. Di dalam membentuk pola fisik, kalau kita kaitkan dengan mindful silat, di dalam mindfulness ini ada tiga makna tadi saya katakan. Pertama atensi, yang kedua kesadaran, yang ketiga remember. Tantangan besar dari orang belajar silat adalah terlalu memikirkan apa yang dia lakukan. Nah, hati-hati. Makanya menulis mindfulness ini rotok-rotok harus teliti. Kalau L-nya 2 berarti mindful, uteknya kebak, pikirannya kebak, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya orang dulu mengatakan, wis tak, lakonono dhisik. Lakonono dhisik. Engko tak jelas. Lakukan dulu. Lah, kalau kita melakukan sesuatu, kita pikir, melakukan sesuatu, kita pikir, nggak akan nyambung. Kenapa? Antara kesadaran fisik dan kesadaran pikir berbenturan. That's problem. Kalau kita merujuk kepada judul Pak Wani, Pak Sondang dan teman-teman, bagaimana bisa healing dan harmoni di kondisi pandemi. Dan beruntung sekali teman-teman, saya adalah tim penanggulangan pandemi untuk H1N1, H5N1. Saya 2 tahun di kontrak Indonesia bersama teman-teman dan saya pernah mendapatkan sertifikasi khusus bagaimana penanggulangan pandemi secara sosialisasi. Bukan ilmu kedokterannya, karena ada Pak Dokter. Hal yang paling... Mas Nur bisa interupsi sebentar? Yap. Cuma mau mengingatkan, Mas Nur boleh menampilkan PowerPoint. Oke. Terserah kapan saatnya. Saya cuma mau mengingatkan itu. Oke, ya. Mari ini. Silakan. Yap. Oke. Dan saya terima kasih Pak Wani. Mbok di PowerPoint ini mau. Makna lain dari itu. Saya tak goleki. Ya. Silakan. Mana ini? Ini fotonya agak-agak itu ya. Nah. Bisa dilihat teman-teman? Mindful silat ini. Bisa. Okay. Sip. Silakan lanjut. Oh, ini waktu saya di Singapura, saya ketemu dengan salah satu biksu Thailand waktu itu. Saya berdiskusi panjang tentang seputar mindfulness. Hal yang sering dihilangkan dari tradisi Barat itu, menurut biksu ini pada waktu itu, ya gambarnya ketemu, gitu, adalah bagaimana etika bermindfulness. Etika bermindfulness. Apa itu etika bermindfulness versi ketimuran yang dihilangkan di Barat itu? Orang usah ngoyok, tidak usah maksa. Kalau Anda, makna lain dari mindfulness adalah menyadari, memperhatikan dan mengingat. Jadi hal yang banyak dipaksakan di luar itu adalah belajar mindfulness maksa. Padahal mindfulness itu so natural sekali. Semampu-mampunya. Umpamanya kita masuk mindfulness dari bagaimana mempraktekkan melalui nafas atau gerak. Sebisa-bisanya. Bisa 2 menit, bisa 1 menit, bisa 1 detik. Karena kenapa? Karena mindfulness, kesadaran ini bukan pengetahuan, tetapi pengalaman. Pengalaman yang sedikit-sedikit ini nanti ya akan membuat kita bertumbuh. Nah, di dunia modern semua dipaksakan, dituntut cepat. Ya. Banyak hal ya kalau tidak semua ya. Contoh dari internet. Kita dulu GPRS itu sudah bahagia banget. Kemudian ada 2G, ada 4G, ada 5G. Ini kan karena kita terobsesi apa itu yang disebut dengan pengen cepat. Nah, belajar mindfulness salah satu tantangannya adalah
terburu-buru. Kemudian kalau saya kaitkan kepada judul, hening, bening, dan harmoni itu tantangan terbesarnya manakala kita terburu-buru, panik. Di dunia pandemi yang paling mendasar, yang paling ditakutkan adalah chaos atau kondisi panik. Karena panik itu bisa melampaui pandemi itu sendiri. Bahan makanan hilang, penduduk akan panik, saling jarah, saling jegal, saling maling. Ya, kemudian merasa terancam akan menyelamatkan dirinya, dan kita tahu begitu ada kata-kata bahwa obat tertentu bisa menyembuhkan corona, tiba-tiba di pasaran hilang. Dulu kita pernah kelangkaan masker, kita pernah kelangkaan sanitizer, dan yang paling bahaya adalah paniknya. Sementara virus itu sesuatu yang pasti terjadi, tetapi virus bukan makhluk hidup yang bisa jalan-jalan sendiri. Di dalam ilmu pervirusan, virus bukan makhluk hidup yang bisa jalan-jalan sendiri. Virus ini butuh media. Oke? Kemudian teman-teman, saya tutup ketok soalnya. Balik ke silat. Yang sulit dari silat itu adalah bagaimana kita memaknai silat pada 3 kondisi. Wirama, wiraga, wirase. Wirama, wiraga, wirasa. Kita harus jelas nih. Kita belajar irama, belajar rasa, atau wiraga dulu. Sama dengan yoga. Kita belajar memperbaiki postur, atau memperindah postur, atau menyempurnakan postur. Ini harus jelas, jangan dicampur-campur. Kalau kita hidup juga begitu. Kita mau belajar hening, bening, atau kita mau belajar cepat. Sesuatu yang tidak perlu dicampur-campur. Yang bahaya ini kalau dicampur-campur. Saya ingat obrolan saya dengan Pak Darsam waktu itu di Jogja. Belajar apa saja boleh, pokoknya dicampur. Semacam daripada soto dicampur dengan rawon, cek masuk. Bronkos. Soto dicampur bronkos, serapatnya melebu gitu lah. Yang membuat kita rusak ini adalah campur-campur informasi yang kita terima dari panca indera. Dan you know lah teman-teman lah, dunia sosial ini, dunia media sosial ini hadir dengan informasinya yang luar biasa. Yang pro agama mencari informasi tentang agama, yang pro sains mencari informasi tentang sains, yang pro penyinyiran dan perheteran mencari informasi tentang itu. Oke, balik ke silat. Belajar wirama. Itu nanti dulu. Belajar indah itu nanti dulu. Belajar indah nanti dulu. Belajar jejak dulu. Maka di silat ada istilah sikap. Sikap berdiri. Dari sikap berdiri nanti baru muncul namanya sikap pasang. Baru berdirinya bagus, baru belajar pasang. Kemudian setelah pasangnya bagus, baru belajar melangkah. Nah, ini kan menarik nih. Sikap pasang, melangkah. Dari melangkah kita akan menemukan nanti pemahaman konsep tentang ruang. Jauh, dekat, efektif, tidak efektif. Sama. Di meditasi, di mindfulness juga sama. Saat kita belum mampu mengamati objek itu secara utuh, kemudian kita sudah masuk ke objek, kita akan menjadi bagian dari objek. Disitulah kita menjadi larut dan itu. Tidak ada jarak. Makanya space, pembelajaran tentang space di silat, pembelajaran tentang ruang di silat, menempati pelajaran yang sangat penting setelah kita mampu sikap. Dan sampai salah satu guru mengatakan, makna lain dari silat adalah langkah. Dan langkah inilah yang akan mengantarkan kamu pada selamat, bertahan, menyerang, siaga. Lalu apa di mindfulness, hubungannya mindfulness silat? Langkah ini adalah step. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita menyadari. Kita baru tahu kita akan melangkah kemana setelah kita tahu kita di mana. Oke? Berarti untuk tahu kita di mana, kita harus menjadi observer, pengamat. Dari mana? Dari sikap cara berdiri. Nah, di pembelajaran silat di Bayu Suci, saya mempelajarkan ke teman-teman, saya sharing ke teman-teman, belajar sikap ruang, belajar sikap, kemudian ruang, kemudian waktu, kemudian pikiran, kemudian mental, kemudian identity. Wah, ini kurikulum Bayu Suci. Saat orang masih bermasalah tentang ruang dan waktu, dia akan bermasalah tentang mental. Ruang dan waktu ini pembelajaran mendasar.
Orang bermasalah tentang ruang dan waktu, dia akan bermasalah tentang identitas. Contoh, ya, kalau dia ora iso resik-resik ning kamare wae, dia akan kesulitan mengkonsep dirinya sebagai siapa. Pikiran juga begitu. Saat kita belum mampu membedakan mana hari ini, mana kemarin, mana nanti, ini kita kan tidak selesai di ruang sebenarnya. Jadi problem selalu hadir manakala kita membolak-balik ruang. Sesuatu yang harusnya pas, pasti kebentur. Sesuatu yang harusnya berlalu, sesuatu yang harusnya di depan, kita bolak-balik diaduk jadi gaduh-gaduh. Nah, jelas akhirnya. Di silat ini sesuatu yang salah langkah mati. Ada dua, mati langkah, langkah mati. Sama, salah ngambil keputusan, mati juga. Ini berawal dari ketidakmampuan memahami ruang secara utuh. Hingga muncullah jargon-jargon di Facebook, di YouTube, whatever. Jangan melekat kepada masa lalu. No problem melekat itu. Tapi jangan terganggu. Secara kita sama telinga melekat, tapi kan tidak terganggu. Gitu. Kita sama tangan melekat, tapi kan tidak terganggu. Kita sama konsep agama masa lalu. Sama Quran saya melekat, tapi tidak terganggu. Yang tidak boleh melekat pada sesuatu yang mengganggu. Apa itu? Masalah yang harusnya ditinggalkan, digowo-gowo terus. Sehingga muncul bahasa-bahasa. Coba dulu aku lebih waspada. Coba dulu aku lebih hati-hati. Coba dulu kita tidak putus. Coba, macam-macam. Silat juga begitu. Coba aku tidak salah sangka, meski aku menang. Tidak salah langkah aku menang. Coba aku ngindar ke kiri, meski aku nggak kena antem. Sama sebenarnya. Antara mindfulness, antara yoga, antara silat, antara NLP, antara meditasi, psikologi positif, sama. Manakala kita memaknai pengetahuan itu muncul dari sumber yang sama. Apa itu? Kesadaran. Maka meditasi tidak dikatakan sebagai pengetahuan, tetapi kesadaran. Kalau pengetahuan berarti goblok kayak meditasi. Tetapi bagaimana menempatkan? Ya sudahlah. Yang ada sekarang disadari. Kondisi pandemi sekarang bukan hanya kita yang menderita. Amerika kocar-kacir. Bahkan tadi pagi saya chatting dengan salah satu murid di Francisco di Atlanta, San Francisco dan Atlanta. Di sana terjadi demo besar-besaran. Kocar-kacir. Sudah banyak orang yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Kocar-kacir. Negara besar. Apa yang terjadi? Kekerasan, pemaksaan, ketidaksadaran. Seakan-akan yang menderita dirinya sendiri. Siapa sih manusia yang tidak menderita dari pandemi ini? Cuman persis seperti kita di rumah. Ibarat problem nih, ibarat kata nih, problem adalah api. Di rumah ada api, tapi mengganggu enggak? Tidak. Manakala kita taruh di tempatnya dan dipakai seperlunya. Ibarat kotoran, WC, jamban, toilet, whatever namanya. Mengganggu enggak? Tidak. Manakala ditempatkan pada tempatnya. So, pandemi akan menjadi tidak mengganggu manakala kita tempatkan pandemi sebagai pandemi. Bukan masalah personal. Tapi begitu dikait-kaitkan dengan diri kita, bagaimana anakku, bagaimana sekolahku, bagaimana bisnisku. Walaupun normalnya manusia khawatir, tetapi yang belum terjadi, teman-teman dipikir. Yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Balik ke silat. Setelah kita belajar sikap berdiri, sikap pasang, melangkah, ada pelajaran yang membedakan pemula dan ahli di silat. Apa itu? Cara menerima. Kalau cara mukul, preman bisa mukul. Orang yang tukaran di jalan bisa mukul. Tetapi semakin ahli orang menerima, semakin presisi dia menerima, semakin berani dia menerima senjata tajam, bahkan menunjukkan bahwa dia memahami betul apa itu silat. Sama problem juga begini. Kesedihan ada, kita tidak bisa lari kita dari kesedihan. Ketakutan, kita tidak bisa lari. Kebingungan, kita tidak bisa lari. Yang membedakan cara menerima. Pandemi kita tidak bisa lari. Yang membedakan cara menerima. Ada yang menerima sambil menghindar, ada yang menerima sambil memukul, ada yang menerima sambil egos, ada yang menerima sambil ales, itu kalau di silat. Ada yang menerima sambil bengok, ada yang menerima sambil misuk. Kira-kira gitu. Jadi yang membedakan bukan problemnya sekarang. Problem kita sama, pandemi is our problem. Yang membedakan cara menerima. Di silat, bagi yang sudah pernah belajar silat, bagi yang sudah belajar yoga, bagi yang belajar psikologi, kita belajar menerima, menempatkan, asertif lah kalau bahasanya Mbak Sondantes, menempatkan
geni pada apinya gitu. Cara menerima ini yang kita pelajari, dan di silat pembelajaran yang paling mendasar setelah kita belajar cara berdiri, cara melangkah, cara menerima. Kenapa? Karena dari penerimaan inilah nanti kita tahu bagaimana cara menyerang efektif, bagaimana menyelamatkan diri yang efektif, bagaimana menciptakan ruang yang efektif, bagaimana menciptakan peluang yang efektif. Nah, cara menerima poinnya. Nah, kemudian tak muncul ke slide, dan ini murni karangan saya, ini rodok-rodok. Kalaupun nanti agak aneh ya, ini murni karangan saya. Iya. Gitu mau. Sorry. Itu saya ngikut. Mau. Sebentar ya. Jadi belajar cara menerima. Ini. Mohon maaf kalau modelnya tetap itu. Modelnya. Bukan ini, Le. Yang oh iya betul. Sabar. Foto modelnya elek mah aku. Oh, ini yang mengalahkan Darsam waktu itu. Oke, teman-teman. Ini sekali lagi mohon maaf, ini murni otak adik saya dari berbagai terminologi yang saya pahami tentang meditasi dan silat. Yang pertama, supaya kita bisa hening, supaya kita bisa bening, apa yang terjadi di depan kita? Pause atau stop sebentar. Ajo ngegas. Ajo langsung ngegas. Jangan langsung ngegas. Amati, lihat, sadari. Jangan langsung ngegas. Beri jeda. Sama di silat juga kita harus tahu, kita harus menakar nih. Kita harus menakar tenaga kita. Lawan kita siapa? Jangan frontal. Kalau bisa lari ke samping, tapi pahami dulu. Untuk bisa paham, kita harus ngamati. Untuk bisa ngamati, pelan-pelan. Pause. Atau stop say. Nah, yang kedua, identifikasi. Identify. Apa ini? Ini bubur, telo, roti. Nah, ini masa lalu, ini masa depan. Ini kesedihan, ini ketakutan, ini kebingungan. Kita harus identifikasi dulu. Supaya apa? Tahu cara mengambil keputusan. Kesalahan dalam hidup adalah terlalu ngegas, kemudian tidak melakukan identifikasi yang jelas. Nah, di silat jelas, makanya ada konsep selewah dan pancer. Sikap pasang lurus atau sikap pasang miring. Ini adalah cara memposisikan musuh. Sama. Pembelajaran tentang mindfulness, kita belajar tentang konsep selewah atau lurus, istilah silat itu. Mau menghadapi musuh secara lurus atau nyampe. Mau menghadapi masa lalu secara lurus atau nyampe. Kira-kira seperti itulah. Kemudian let it go. Jangan terlalu banyak mengatur ke depan. Masa lalu biarkan. Udah lewat. Masa depan let it go. Biarkan. Belum terjadi. Masalah besar terjadi saat kita terlalu pengen mengatur, mengendalikan, mengontrol. Padahal pikiran manusia terbatas. Maka istilah yang dipakai adalah sati patang. Kesadaran kepada pikiran manusia terbatas. Saat tidur saja sudah nggak ingat pada pikiran. Keluarkan harus beda, lapar aja beda, ngantuk saja beda, emosi saja beda, dapat jatah saja beda, dan ada problem seperti sekarang berbeda. Maka biarkan. Perhatikan sesuatu. Seperti saya sering ngasih contoh, kalau kita nongkrong di pinggir jalan, kita hanya menjadi penikmat mobil yang lalu lalang. Semua nampak alami enak. Tapi manakala kita menunggu teman, atau nunggu gojek, nunggu taksi, menjadi problem. Oh, jangan-jangan yang merah. Jangan-jangan yang hitam. Oh, jangan-jangan. Menjadi masalah. Sama. Saat kita tidak mampu lihat, oh jangan-jangan dia datang, jangan-jangan dia ngomongnya aku, jangan-jangan dia komen statusku, jangan-jangan dia nyindir aku, jangan-jangan asem, jangan telo, macam-macam. Problem muncul. Di kondisi sekarang, kondisi ekonomi dunia kayak gitu. Kita terlalu banyak pengen mengatur, kita terlalu banyak blog, kita terlalu banyak berpihak. Kemudian let it go dan sadari. Makna lain mindfulness yang mendasar adalah sadar. Sadar itu apa? Ini aku, ini kamu, ada space. Ini aku, ini sesuatu yang aku lihat, kemudian ada jarak. Berikan jarak pada sesuatu. Jadi kita menjadi bermasalah dengan sesuatu, dengan sebuah pengalaman, manakala tidak ada lagi jarak.
Nah, untuk bisa memahami jarak, kita harus sadar kita di mana. Ya, sesuatu masa lalu menjadi bermasalah kita kalau masih ditaruh di sini, tidak ada jarak. Tapi kalau sudah kasih jarak, ada space-nya, bagus. Anda pakai laptop, tombol yang paling besar namanya spasi, pembelajaran hidup ini. Kemudian yang besar yang kedua namanya enter. Besar kedua lagi namanya shift. Nah, ini problem manusia. Manakala kita terlalu panjang ngasih jarak, problem juga. Nulis tidak bisa dibaca. Manakala tidak ada jaraknya, problem juga. Terlalu dekat. Jadi mainkan jarak. Di silat, jarak ini hal penting. Kemudian shifting, perubahan dan perpindahan. Di laptop ini. Ini yang membuat kita selamat. Manakala kita bisa shifting dari masa lalu, kita shifting dari kemarin, kita shifting dari problem, shifting. Dan yang terakhir, dwelling ambekan. Ya, nafas adalah fondasi atau pancang dari orang yang belajar meditasi. Di silat, nafas adalah sumber daya yang bisa digunakan untuk mengolah chi, mengolah tenaga, mengolah kesadaran. Maka siapa yang menyadari nafasnya secara utuh, bahkan di tarekat, nafas adalah pembeda orang itu waras atau tidak. Nafas adalah pembeda orang itu berkesadaran tinggi atau tidak. Maka kapan saja salah satu guru mengatakan kepada saya, ada problem, kamu stres, kamu bingung, cepat-cepat kembali ke nafas. Kalau orang marah, nafasnya ngos-ngosan, perlambatlah. Orang takut, nafasnya lambat atau kencang. Intinya begini, dalam kondisi apa aja, kalau kita dalam kondisi menyesal, nafas kita lambat banget, coba dinaikkan sedikit. Kalau dalam kondisi terburu-buru, nafas kita tinggi banget, coba direndahkan sedikit. Itu saja jadi konteks. Itu saja jadi patokannya. So, jika kembali kepada otak-atik, silat itu number one, S is stop. Biasakan. Lihat sesuatu, coba langsung ngegas. Dilihat dulu, berhenti dulu. Ya, ada lampu merah di situ, ada lampu kuning di situ, ada lampu hijau di situ. Kemudian identifikasi. Sesuatu yang layak aku pikirkan apa enggak. Nah, sekarang kita ini kan enggak tahu. Ini urusan negara ya kita ngambil, urusan tetangga kita mikir, urusan mantan kita mikir, terus kabeh pengen dipikir. Begitu stres, biar kan. Kemudian gitu. Sesuatu yang memang harusnya pergi, dia akan pergi. Di dalam silat, kalau tenaganya terlalu besar, jangan diblok. Biarkan tenaganya mengalir, tumpangi tenaganya. Kalau tenaganya terlalu besar, biarkan tenaganya mengalir ke daerah yang lain. Kemudian sadar diri, sadar nafas, sadar pikiran, sadar karakter, sadar objek, sadar suara. Jika kita belajar public speaking, sadar ekspresi, balik ke terminologi ke apa tadi istilah dalam silat. Setelah kita belajar wiraga, kita belajar irama. Makanya ada silat kompetisi, ada tanding, ada seni. Yang memang seni, belajar seni yang bagus. Yang memang bertarung yang bagus. Sama dalam dunia sekarang. Yang memang bisnis yang bagus. Oke. Yang terakhir T-nya adalah take break. Ambekan. Waras tidaknya manusia dilihat dari caranya bernafas. Itu kata yang mendalami pernafasan. Waras tidaknya manusia diamati dari caranya mengolah nafas. Muncul teknik-teknik bernafas, ada Buteyko, ada Wim Hof, ada macam-macam. Silat ada. Di Indonesia ada banyak. Di Jawa banyak sekali. Ada meditasi Jawi, kembali ke diri, pengamatan. Ada meditasi rasa, kita punya tembang, kita punya nari, kita punya uyon-uyon, kita punya gamelan, macam-macam. Cuman dunia itu tuh aneh memang. Saat saya berada di Amerika, saya akan menjual Indonesia. Ini loh Pak. Ini rotok-rotok bahasa sing rumit-rumit itu saya jual supaya ini filosofinya tinggi. Saat saya berada di Indonesia, saya jual yang Inggris-Inggrisnya. Menurut saya memang rotok-rotok begitulah. Ya, jadi saya ikut ya kalau jualan. Siap. Oke. Mas Nur, aku mau interupsi sebentar. Yep. Kalau masih ada yang bisa disimpulkan secara pendek, silahkan. Karena kita akan menuju membuka sesi pertanyaan. Tetapi kalau masih agak terus, silahkan. Oke. Karek Siti, Chan. Oke, silahkan. Karek Siti. Ini
hening, bening, dan harmoni. Ini topik yang berat jika kita maknai sebagai sesuatu yang berat. Tapi satu hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa hening, bening, dan harmoni adalah alaminya manusia. Sejatinya manusia itu hening, bening, dan alami. Nek gak percaya, lihat bayi yang lahir. Lihat bayi, anak saya baru usia 4 bulan. Wajahnya hening, terus alami, bening, terus. Kenapa? Karena belum terkontaminasi oleh konsep-konsep di luar diri. Dan kita tahu, pendidikan di sekolah banyak mengajarkan kita sesuatu yang di luar diri. Ini rotok pedoknya di sini. Kita diajari ngitung duit yang gak jelas, kita diajari nama-nama binatang, kita diajari rumus-rumus fisika, padahal itu jauh di luar diri. Akhirnya orang banyak berlomba melihat, menyadari, mempelajari sesuatu yang di luar dirinya. Sehingga apa yang ada di dalam diri ini menjadi keteteran, tertinggal akhirnya. Dan seakan-akan meditasi, mindfulness menjadi sesuatu yang sulit. Padahal itu adalah kealamian. Itu alaminya manusia. Kita terbiasa hening, kita terbiasa quiet, kita terbiasa harmoni. Cuman kita menjadi tidak lagi harmoni, manakala kesadaran kita ditarik terlalu jauh pada sesuatu di luar diri kita. Ah, itu Pak Wan. Bes, cukup. Cukup ya? Yes. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mari kita bertepuk tangan sejenak untuk Mas Nuryanto. Terima kasih, Mas Nur. Teman-teman sekalian, sebelum membuka sesi tanya-jawab, saya akan sedikit mereview lagi apa yang disampaikan Mas Nur. Tentu saja tidak sedetail Mas Nur, saya tidak menguasai. Yang pertama, Mas Nur menjelaskan term mindfulness yang muncul pada tahun 1970-an. Kemudian di dalam ranah psikologi muncul nama John Kabat. Kemudian Mas Nur mulai membicarakan soal meditasi dan mencontohkan Buddhis. Kemudian juga Mas Nur menyandingkan antara silat dan yoga, bahwa kalau yoga ini tidak berurusan dengan orang lain, berlatih yoga itu berurusan dengan diri sendiri langsung. Tetapi di dalam silat, kecuali berurusan dengan diri sendiri, silat ini langsung berurusan dengan orang lain. Yoga tidak bersentuhan dengan senjata, tidak menangkis pukulan, tidak, dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal itu, mindfulness sebagai komoditi seperti yang disampaikan Mas Nur sudah lama, bahkan banyak-banyak buku yang bisa didapatkan di Amazon.com. Kemudian pada tahun 2006 Mas Nuryanto mendirikan perguruan silat Bayu Suci oleh karena dalam tanda kutip keterpaksaan, karena ini adalah amanah keluarga. Nah, kemampuan Mas Nur yang cukup banyak ini, ada NLP, ada hipnoterapi, meditasi, dan sebagainya. Ini yang juga menjadi salah satu metode yang kemudian yang melandasi Mas Nuryanto memimpin perguruan silat Bayu Suci. Di dalam silat, seperti yang dikatakan Mas Nur, ada konsep wiraga, wirama, wiraga, wirasa. Juga pembagian ruang. Nah, kemudian Mas Nur kemudian menerangkan soal transformasi dari silat menjadi ilmu kesadaran hidup. Mas Nur mencontohkan di dalam slide-nya dengan menerangkan apa itu mindful silat. Mindful silat adalah ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf silat. Yang pertama adalah stop atau pause atau berhenti, memulai, tidak perlu dengan tergesa-gesa, tetapi ada kecermatan di dalam posisi stop atau pause. Yang kedua adalah identifikasi. Tentu saja yang dimaksudkan Mas Nur tadi adalah identifikasi masalah. Yang L adalah let it go. Jangan memaksa. Memberikan ruang kepada sesuatu untuk masuk. Dan jangan memaksa untuk menolak atau langsung mempersilahkan. Yang A adalah aware atau menjaga kesadaran. Yang T adalah take a breath,
yang arti ada jangan lupa bernapas. Karena napas ini menjadi kunci yang sangat penting. Nah, Mas Nuryanto dan teman-teman sekalian, sebelum saya membuka sesi tanya jawab, sebagai moderator saya tak pura-pura tidak tahu, meskipun secara personal aslinya ya goblok juga. Gini Mas Nur, saya minta contoh di mana letak otentik transformasi antara transformasi silat sebagai ilmu kesadaran hidup di dalam latihan-latihan. Mas Nur mungkin bisa mencontohkan bagaimana Mas Nur mengaplikasikan hal ini di dalam latihan sehari-hari dengan para murid. Bagaimana memberikan instruksinya? Atau pokoknya dipukul nganti bonyok misalnya gitu, atau bagaimana? Silakan. Oke. Terjun Pak Wani, terima kasih. Ulasannya luar biasa. Di Bayu Suci kita tidak menganut sistem yang monoton. Di Bayu Suci tidak menganut sistem monoton, baik materi atau model belajar. Kenapa? Karena bagi saya, kesiapan belajar itu lebih utama daripada apa yang diajarkan. Saya sebut dengan tidak monoton itu artinya gini, umpamanya di pertemuan pertama kita belajar memukul, umpamanya kita belajar memukul. Di pertemuan kedua kita tetap belajar memukul, tetapi dengan model yang berbeda. Biasanya saya selalu mengajarkan sesuatu harus jelas dulu, karena dasar dari sesuatu adalah kejelasan. Apa itu pukulan? Kita harus tahu namanya. Jadi kalau tadi dimulai dari stop, saya langsung masuk kepada yang kedua, identifikasi. Apa itu pukulan? Ini pukulan apa? Namanya apa? Fungsinya apa? Filosofinya apa? Efeknya apa? Dimulai dari situ. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa teori itu tidak penting. Yang penting praktek. Tidak, bagi saya praktek itu adalah nama lain dari teori yang diterjemahkan kepada perilaku. Kadang-kadang kita salah memaknai. Kenapa silat tidak banyak diterima oleh orang-orang yang berpikir kritis seperti orang luar negeri? Mereka mengedepankan, what is it? Apa ini? Apa ini? Begakas apa ini? Kan mereka harus tahu dulu. Kalau kita kan enggak, pistole lakononose, jalani dulu nanti kamu tahu. Di Indonesia ini bisa jalan, di luar negeri 90% enggak jalan. Kenapa? Karena mereka terbiasa berpikir A, B, C, D. Iji, loro, telu. Ini adalah ini. Kemudian setelah mengajarkan itu mereka akan belajar komparasi, perbandingan pemikiran. Pokoknya kalau mukulnya begini, mereka akan bertanya, what if? Bagaimana jika? Pokoknya mukulnya begini, bagaimana jika yang mukul besar? Di sini kita mulai brainstorm dengan teman-teman. Ada beberapa teman-teman Bayu Suci juga di sini. Kadang-kadang di satu pertemuan kita tidak membahas teknik terlalu jauh, tidak membahas praktek terlalu jauh, tapi kita mensimulasikan istilah dalam silat. Kalau kamu terjemahkan dalam komunikasi itu apa? Dalam terapi psikologi apa? Dalam agama apa? Tak jarang juga di Bayu Suci menggunakan pembelajaran dengan pendekatan bahasa Arab contohnya. Kalau bahasa Arab itu kalau disebut dengan contoh, saya mau izin, alif. Alif itu akan menjadi alif kalau tidak diganggu dengan yang lain. Tapi kalau sudah disambung, alif sambung namanya. Ini namanya karakteristik. Interupsi Mas Nur. Ya. Apakah itu artinya Mas Nur di dalam mengajarkan itu ke para murid mendekatkan teknik silat ini ke dalam pemahaman keseharian mereka? Yes. Ada konsep dalam pembelajaran di NLP namanya utilize the emotion. Saya memanfaatkan apa yang eksis pada waktu itu. Apa itu? Murid-murid saya kebanyakan adalah mahasiswa. Mereka cara berpikirnya sudah level mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, kamu akan memaknai silat ini sebagai apa? Apa jawaban mereka? Saya masuk dari situ. Sebagai seorang mahasiswa, kamu mau memanfaatkan silat ini sebagai apa? Apa jawaban mereka? Kita belajar dari situ. Dan begini model pembelajaran di Bayu Suci. Apa kaitannya dalam keseharian? Kita bukan tidak tahu dalam konsep mindfulness. Kita tidak pernah menyadari. Makanya objek-objek meditasi kan semakin itu sederhana semakin bagus. Contohnya nafas. Silat itu. Contohnya gerakan kecil, ikat. Terus setelah utilize kemudian di linking, saya menggunakan istilah linking, mengkait-kaitkan jembatan keledai. Istilahnya gerakan ini kalau sehari-hari kayak kamu sikatan, kalau gerakan ini kayak kamu nyuci muka, kira-kira gitu itulah.
Dan Oke. itu dijadikan kesadaran, bukan semata-mata pengetahuan. Oke. Oke. Oke, Mas Nur, saya akan bertanya kepada partner saya, Inang, apakah kita akan membuka sesi tanya jawab? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Wani dan Mas Nur. Ini ada 4 pertanyaan Wah, subur, yang subur. yang sudah masuk sejauh ini. Mas Nuryanto mau saya bacakan satu, kemudian Mas Nur jawab, atau saya Satu-satu bacakan saja. dulu semuanya? Satu-satu. Satu-satu. Yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Ibu Tristiningsih, kalau saya tidak salah ya. Ya. Kalau ada masalah, dikembalikan ke napas. Napasnya seperti apa, Ki Guru? Nah, itu dia. Itu yang pertama. Silakan. Ki Langsung saya Guru, jawab ya. silakan. Ya. Ki Guru. Nama saya ini banyak, ada Ki, ada Mbah, ada Guru, ada Master. Itu kan ya, penghargaan orang-orang ya. Suhu. Ada Iya, Lek, iya, iya. ada Darsam. Gitu. Oke, saya jawab langsung. Kalau ada masalah dikembalikan ke napas. Bukan begitu juga istilahnya. Kalau ada masalah, silahkan kembali ke napas. Bukan mengembalikan masalah ke napas, bukan. Itu dua makna yang berbeda ya. Karena cenderung orang bermasalah itu ada 2 kemungkinan yang terjadi. Dadanya nyesek, punggungnya berat. Itu aja dulu. Nah, kalau sudah dadanya nyesek, otomatis paru-paru ini nggak begitu berkembang dong. Kemudian saat punggung itu berat, paru-paru nggak begitu berkembang. Sebentar, stop dulu ya. Stop, amati nafas. Biarkan 1-2 menit, semenit, 2 menit sebisanya. Jangan maksa. Ingat, hambatan orang belajar meditasi adalah malas. Kenapa malas? Tidak menemukan prospek. Kenapa nggak menemukan prospek? Maksa pengen cepat sempurna. Coba balik ke pertanyaan. Kalau ada masalah dikembalikan ke nafas. Bukan dikembalikan, kembali ke nafas. Karena nafas ini adalah pancang kesadaran kita. Amati dulu nafas, biarkan kita nyaman bernafas. Kalau nafas bagus, chi kita bagus, emosi kita bagus, pikiran bagus, cenderung kita bisa berpikir bagus. Itu saja. Oke. Itu saja. Oke, baik. Jadi kembali ke napas, begitu ya, Mas Nuryanto ya? Bukan mengembalikan ke nafas. Napas. Yang kedua adalah ini dari Ibu Hendri dari Jogja. Di tengah berbagai keriuhan pandemik dan free session mindfulness yang beragam, dari mana atau bagaimana sebaiknya kita mulai agar bisa hening, bening, dan harmoni, Mas Nur? Nah, ini saya bilang gara-gara kebanyakan sesi mindfulness jadi susah mindful ini. Gitu. Nah, gimana, Mas Nuryanto? Ini yang saya katakan tadi, mikir benda di luar. Agama itu ada 3.300, 3.400 sekian. Gitu. Tapi saat Anda fokus jadi Katolik, ya enak aja. Kan? Sama. Teknik mindfulness itu ya juga ribuan. Ambil yang paling mungkin dilakukan. Mindfulness sikat gigi. Mindfulness cuci muka. Bagi yang suka bergerak, mindfulness jalan. Mindfulness kopi bawana. Kopi bawana. Saya suka menggunakan istilah bawana. Bawana adalah nama lain dari meditasi. Jadi apapun bisa menjadi objek meditasi, manakala kita tidak terlalu melekat, meditasi harus begini. Maka Rinpoche, salah satu guru saya dari Tibet, the best meditation is non-meditation. Meditasi yang bagus manakala kamu tidak terpaut teknik, pola, dan pemaknaan meditasi yang terlalu spesifik sehingga membuat kamu memikirkan meditasi, bukan menjalankan meditasi. Sama juga dengan sesi mindfulness. Sesi mindfulness itu paling berapa sih? Tidak lebih dari 100 mungkin bahkan, tidak lebih dari 10. Tetapi menjadi sangat-sangat seakan-akan mengganggu manakala kita, ini kebanyakan nih, manusia itu suka mengeneralisasi. Ini banyak banget nih kayaknya, ini terlalu sedikit. Pilih yang paling mungkin, pilih yang paling efektif, pilih yang paling sesuai dengan kondisi kita. Saya dulu sempat bertanya juga sama guru. Nah, kalau guru saya berkata, sepulang dari sini saya akan retreat 3 tahun. Untuk Ciloko, kalau kita retreat 3 tahun, ya mau makan apa? Kalau biksu, ada yang nanggung. Beliau retreatnya di Himalaya, muteri Himalaya selama 3 tahun, bahkan mundur jadi 4 tahun. Saya nanya ke guru, gimana saya menirunya? Ya, kamu siapa? Kalau kamu punya anak, meditasimu ngerumat anak. Kamu punya istri, meditasimu ngerumat istri, nyeneng ke istri, dan begitulah. Ya, jadi meditasi sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan aktivitas kita. Jangan memaknai meditasi guru dengan kita terlalu jauh. Kenapa? Tanggung jawab kita berbeda.
Ini yang menjadikan meditasi itu seakan-akan menghambat. Kenapa? Kita ini jauh banget kalau dibanding Dalai Lama, jauh banget kalau dibanding dengan biksu Han. Sudahlah, pasti mikir sesok mangan opo. Mereka sudah tidak. So, meditasi kita adalah jalan-jalan itu cukup. Hening 5 menit sehari udah bagus, tidak usah banyak-banyak. Yang penting konsisten. Oke. Ya. Ya, baik. Saya menggarisbawahi ya itu Mas Wani Darmawan. Kalau punya istri, meditasinya menyenangkan istri. Dengarkan itu. Saya garis Dengarkan. bawahi. Untuk Ya, bojoku mohon ramelu. dilakukan. Saya akan mendengarkan. Tapi juga ada yang saya catat itu. Biasanya kalau bermasalah itu napasnya berat, punggungnya sakit gitu. Iya. Punggung saya itu sering sakit itu. Gak tahu kenapa itu. Oke, Nang, terus pertanyaannya. Berikutnya dari Mbak Sinta. Mas Guru, apakah dalam silat kita tidak berhadapan dengan diri sendiri, misalnya ego? Kita nggak pernah berhadapan. Ego kok dihadapi? Ego itu dirasakan. Ego itu bukan benda, bukan sosok. Kita nggak pernah berhadapan dengan ego. Kita merasakan ego. Dua hal yang berbeda ini. Kalau menghadap berarti bahasa visual. Kalau merasa bahasa rasa. Makanya masuknya wirasa. Kita merasakan ego. Meditasi, silat, yoga itu berhadapan dengan ego. Bukan berhadapan, mengalami. Nah, jangan salah tafsir. Seperti tadi, mengembalikan ke napas. Kembali ke napas. Kita tidak pernah berhadapan dengan ego. Kita ada bersama ego. Gimana caranya? Kenali dulu. Kenali egonya. Kenali, pahami. Kemudian kita akan tahu cara memperlakukannya. Kita tahu batasan-batasannya. Kalau ini aku lakukan, membuat aku bertumbuh atau tidak. Kalau ini aku lakukan, membuat aku lebih baik atau tidak. Ini bukan berhadapan ya. Tetapi kita sudah bersanding tiap hari bahwa ego itu adalah bagian dari kita. Bukan lagi menggunakan istilah berhadapan. Ya. Oke, super sekali. Super. Pertanyaan berikutnya dari Mas Putra Wiramuda. Mas Putra ini juga yang mengatakan ini salah satu sesi yang paling keren yang pernah aku ikutin, katanya gitu ya. Wis melu pirang sesi pertanyaannya. Ya, Mas Putra mengatakan meditasi berkaitan erat dengan metta, compassion atau cinta kasih. Bagaimana dinamikanya dengan silat yang penuh kontak fisik dengan orang lain? Ya. Gimana itu Mas Nuryanto? Gak jadi berantem dong. Pada tatanan apa dulu silat ini? Kalau pada tatanan wirama, ya kita tidak ada hubungannya dengan orang. Kita bermain sendiri, so. Wiraga, ya kita mengolah diri kita. Makanya ada bahasa Inggrisnya itu menarik, bela diri, martial art. Ada seninya. Nah, seni ini apa saja di dunia ini bahaya kok. Sendok ini bahaya, nyulek moto. Silat juga begitu. Kalau tidak dipakai nyulek matanya orang ya tidak bahaya. Gitu. Jadi semua hal di dunia ini punya yang namanya kemungkinan membahayakan. Ayat Quran bahaya, Injil bahaya. Manakala digunakan hanya melampiaskan ego. Digunakan untuk menerjemahkan kemarahan, seakan-akan kemarahan itu memang harus diekspresikan menjadi gerak kudu mukul, padahal kan tidak. Maka silat dibedakanlah menjadi fisik, pembelajaran tentang konsep kanoman, manusia muda, keras-kerasan, kanuragan, keras dulu. Setelah itu kasepuhan, manusia tua. Mas Wani kan belum tua, cuman lebih tua dari saya. Cara bersilatnya sudah lain gitu kan. Silat manula. Silatnya sudah lain gitu. Kalau tadi obsesinya adalah kalau ya silat-silat kanuragan itu masih bagaimana menghancurkan benda keras. Di saya sendiri saya tidak terlalu tertarik dengan bagaimana memecahkan ini. Bukan salah, tetapi jangan terlalu banyak merusak kealamian tubuh, itu pesan guru saya. Kalau muda is okay. Begitu sudah tua masuk pada masa mungkur atau mangkur dalam konsep Jawa, yang tadinya jaketan tidak perlu keluar sedikit keroan, yang tadinya makan makanan keras gak sakit ya wes untune loro. Ada fase mangkur di silat, makanya diajari konsep batasan dan keterbatasan tenaga. Lalu apa hubungannya dengan konsep metta, karuna, compassion? Tidak usah bersilat, semua ini adalah bagian dari metta, karuna, compassion. Kita lahir atas nama cinta, cinta orang tua, cinta Tuhan juga. Jadi semua adalah bagian dari cinta. Cuman
benar tidak. Semua adalah cinta. Termasuk kita ada di sini karena kita cinta. Mada. Oke, baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ini saya masih bisa menerima 2 lagi mungkin ya pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Nah, dari Gria Gaman Purbalingga. Sadar ruang dalam bermasyarakat dan silat, apakah di dalamnya termasuk simpati dan empati? Bagaimana mengelola hal tersebut? Ini bicara sadar ruang dalam bermasyarakat dan silat. Silakan Mas Nuryanto. Yes. Simpati, empati, Indosat XL. Sponsor iki ya. Ya, sponsor. Sorry. Sadar ruang. Sadar ruang dalam konsep silat adalah ada saya, ada musuh, ada ruang. Ada saya, ada musuh, ada ruang. Ada 3 hal di sini. Ada saya, ada musuh, ada ruang. Kemudian ada kesadaran lagi di atasnya. Apa yang kita mau? Apakah kita mau memukul musuh dalam ruang yang sempit atau memanfaatkan lebar ruang? Dalam konteks bermasyarakat juga seperti itu. Maka muncul konsep sosial, konsep bertetangga. Apa yang sekiranya bisa mengganggu orang lain, apa yang sekiranya bisa mengganggu kita, mungkin kemungkinan besar juga mengganggu orang lain. Contoh, berisik di pagi hari, berisik tengah malam, sama juga. Musuh kadang-kadang menjadi terganggu, manakala ada, makanya ada silat, ada gerakan gini. Itu salah satu cara merusak konsentrasi. Di dalam konsep hipnosis disebut dengan break pattern atau overloading the emotion. Di overload. Sesuatu yang mengganggu diri kita akan mungkin mengganggu orang lain. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan? Mereka yang memahaminya. Mereka yang memahami ruang. Mereka yang mampu memanfaatkan ruang. Siapa yang bisa memahami ruang, dia akan mampu memanfaatkan ruang. Siapa yang mampu memanfaatkan ruang, dia kemungkinan besar jadi pemenang dalam baru. Oke, baik. Terima kasih. Mas Nur, adakah IG-nya? Ada dong, Noe Rianto Adi. Nah, ini persis seperti nama yang ada di layar. Silakan diikuti. Belum terlambat. Ya, baik. Belum ada pertanyaan lagi. Aku yang nanya, Mas Nur. Kalau suwung terapi itu seperti apa, Mas Nur? Ini topiknya suwung apa mindfulness, Mas Wani? Pengen tahu. Itu sennya nggak dihidupkan. Sen kiri belok kanan, ini jenis sen kiri belok kanan. Ini model karo wong teater kon ikut suwung terapi. Suwung adalah bagian, bahasa. Suwung adalah bagian yang dikaji dalam silat. Suwung dalam konsep Jawa, suwung artinya kosong. Suwung terapi adalah bagaimana mampu menyadari ruang kosong, memanfaatkan kekosongan, menikmati kekosongan, dan kembali kepada zat yang maha mengisi. Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang kembali kepada semesta. Artinya, selamat tidaknya manusia ini manakala mampu memahami kekosongan. Orang galau itu kan ya kosong, toh. Tetapi selamat tidaknya manusia manakala dia full, mindful, full. Kosong terlalu kosong, it's problem. Full terlalu full is problem. Maka orang Jawa menerjemahkan Sang Hyang Suwung. Saking tidak menemukan istilah bahwa Tuhan ini maha ada dan maha tidak ada, muncullah istilah Sang Hyang Suwung. Suwung terapi adalah bagaimana kita mengkaji konsep tentang tata ruang, kesadaran, ketidakterbatasan, kemudian bagaimana memanfaatkan, memahaminya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Bang Teko. Siapa? Coba. Kesuwun, jawabannya siap sadar. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Silakan, Mas Wani, kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi. Kita masih ada 5 menit. Waktunya tepat. Saya mau minta statement dari Mas Nuryanto. Sehubungan dengan, jadi begini, situasi pandemi seperti juga yang ditanyakan oleh Bu Pendeta Hendri tadi, bagaimana mungkin di situasi seperti ini bisa bening, harmoni, bla bla bla, bisa gitu ya. Nah, aku ingin minta statement dari Mas Nuryanto, tentu saja yang berkaitan dengan topik kita sekarang ini, yaitu main silat.
pilihan apa terbaik yang bisa kita lakukan untuk menuju hening bening dan tetap harmoni di dalam situasi seperti ini dengan keterbatasan atau dengan keberadaan kita kemungkinan masing-masing. Silakan. Oke. Problem is problem. Masalah adalah masalah. Kemarahan adalah kemarahan, kesedihan adalah kesedihan. Masalah akan menjadi muncul manakala manusia mencari kebebasan dari kesedihan yang terlalu membabi buta. Ketakutan adalah ketakutan. Kita tidak bisa lepas dari takut selama kita punya emosi. Kita tidak bisa lepas dari kemarahan selama kita punya ego. Dan ego ini bahan bakar manusia. Kalau manusia tidak punya ego, dia tidak pilih baju. Kita tidak akan bisa milih, kita tidak akan bisa milih istri. Ego, jadi ego ini bahan egoisme yang berlebihan yang nggak boleh. Bahwa ego ini bahan dasar kehidupan. Karena kita punya ego, makanya kita bisa memilih sesuatu yang kita anggap cocok, kita anggap benar. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Pertanyaan yang sering juga dimunculkan teman-teman kepada saya. Jangan berusaha mengatur sesuatu yang tidak bisa diatur. Kapan virus berakhir? Kita tidak tahu. Bagaimana lockdown? Kita tidak tahu juga. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Apa itu? Rawat pikiran supaya tidak terlalu liar. Ya, sempatkan hening lah, mau tidur 5 menit, bangun tidur 5 menit, tengah hari 5 menit, sehari 15 menit is okay. Kalau 5 menit, jadi ini akan membuat tabungan-tabungan keheningan. Kalau tidak bisa 5 menit, ya 10 menit. Oh, kok keduren ya? Tidak bisa 5 menit, 3 menit. 3 menit sebelum tidur, 3 menit bangun tidur, 3 menit tengah hari, atau 3 menit pagi, 3 menit sore. Bagi yang muslim, sudah ada toolsnya. Kemudian, jangan berusaha memaknai sesuatu dengan kacamata kita sendiri. Menurut saya, ketoke kok rotok-rotok lah. Emang kita siapa? Lu siapa? Dunia ini akan akan jalan terus tanpa kita khawatir atau kita senang. Itu yang paling mungkin saya merujuk kepada salah satu pesan guru. Kedamaian dunia akan selalu berawal dari kedamaian pikiran kita pribadi. Kemudian kedamaian pribadi akan merujuk kepada kedamaian keluarga. Kedamaian keluarga akan merujuk kepada kedamaian sosial tingkat RT, RW, kecamatan, provinsi, dan negara. So, negara ini akan hening. Manakala setiap pribadi menyadari bahwa hening itu penting. Batasi, membuka Facebook ada batasnya, melihat berita ada batasnya, melihat informasi ada batasnya. Kalau dengan melihat kurva kematian dan positif negatif tidak membuat Anda positif, tidak perlu dilakukan. Kalau dengan melihat Facebook tidak membuat kita ini menjadi baik, tidak perlu dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah apa-apa saja yang membuat kita bertumbuh menjadi baik. Jangan campurkan. Keheningan ini alami. Keheningan ini menjadi hilang. Manakala kita keluar terlalu jauh ngurusi sesuatu yang di luar diri kita. Jadi hening ini tidak dicari. Tidak juga diciptakan. Gak usah ribet ngurusi sesuatu di luar diri, kita akan hening dengan sendirinya. Ngoten Pak. Terima kasih Mas Nur, hebat sekali. Nah, karena tadi awalnya dibuka oleh Inang, kemudian akan saya serahkan kembali untuk acara ini. Terima kasih secara personal dari saya, Mas Nuryanto, dan juga teman-teman yang hadir. Saya sendiri berharap kita masih akan ketemu di dalam obrolan-obrolan yang lain. Silakan Inang kalau mau foto-foto bersama atau mau bagi sembako atau apapun lah, silakan. Boleh ya teman-teman ya. Coffee break virtual. Boleh ya teman-teman, mohon untuk terakhir kali ini videonya dinyalakan. Kita foto-foto dulu. Mas Nuryanto, terima kasih banyak sharingnya. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Iya, layar 1. Bentar ya. Sebentar, ini ada chat-chat yang masuk dan muncul. Ya, nggak apa-apa deh. Oke, layar 1. Kemudian layar 2. Ini ada beberapa yang sudah pamit live. Baik. Ya, oke. Baik.
Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sesi-sesi ini nampaknya dalam situasi memasuki new normal, sebelum akhirnya new normal, kami masih akan membuat beberapa sesi dan juga teman-teman di Jakarta Mindfulness People, kalau teman-teman juga bisa follow Instagramnya, di situ setiap hari Minggu akan juga ada Zoom meeting dengan berbagai narasumber. Jadi ya masih akan ada banyak resources yang bisa kita dengarkan, namun asal jangan jadi malah bikin pusing dan nggak bisa mindful. Tapi ini ini gunanya Mindful. adalah jadi mindful, L-nya 2. Gunanya kalau buat saya pribadi mempersiapkan diri sebelum akhirnya masuk lagi ke dalam situasi yang cepat, bergerak cepat. Nah, itu saja kalau dari saya. Terima kasih semuanya sekali lagi sudah bergabung dari berbagai daerah di Indonesia. Iya, ya. Boleh kalau kita mau unmute juga mengucapkan terima kasih ke Mas Nuryanto. Ya, semoga semuanya sehat. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman ya. Selalu hidup dalam kesadaran. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya, silakan Mas David Arianto, kita end meeting. Selamat. Kampung, Cak Nur. Keren, wes.